anak saya yang nomor 1 marah. Dia bilang gini, "Mama, aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam." Saya tanya, "Kenapa?" "Mah, orang Islam itu orang jahat, Mah." "Kok kamu tahu orang Islam orang jahat?" "Mah, apa Mama nggak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil? Itu kan jahat. Itu orang Islam, Mah." "Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam, Mah." "Aku nggak mau nanti Mama jadi jahat." Itu kata anak saya, Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, Bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni, "Nih, Mama dulu juga beranggapan seperti itu, tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok, di survei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, di survei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya, Mah. Lah tapi kenapa, Mah? Orang Islam itu kalau masuk masjid kok ndadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, "Jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu." Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngongkon sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih, Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, "Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad." Saya ditelepon mami saya, Bu, pulang." Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, "Mami dengar kamu sekarang
dihapuskan. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir. Dosamu itu sedikit sekarang, sudah nggak ada dosa sama sekali. Dosamu diawali dari sekarang dah. Seneng saya Bu, berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan. Tapi ketika aku ketemu dengan Pak Kiai yang satu lagi, Pak Kiai bilang, nah, tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar. Kok bisa Pak Kiai? Loh jelas, kamu kalau kikuk-kikukan malam hari sama suamimu yang belum muslim, itu hukumnya sama dengan zina. Itu dosa besar. Ya aku delek-delek toh Bu. Karena apa? Lah wong aku duwene ya mengkui kok ora oleh. Apa yang saya lakukan Bu? Saya tahajud pada Allah. Ya Allah, kenapa aku dadi wong Islam ki pingin banget ngilangi dosa, ning kok dosaku tambah akeh. Alhamdulillah Bu, suatu saat Allah memberikan petunjuknya pada saya Bu. Suatu saat Allah menunjukkan kepada saya, suami saya berzina, selingkuh dengan pembantu saya Bu. Hah? Kok iso? Wong ayune ngono kok bojone selingkuh. Makanya hati-hati bagi ibu-ibu sing ora patek ayu, bapak di rantai mawon. Jadikan bapak-bapak yang takwa tadi, takut istri tua. Gitu. Akhirnya Bu, ketika saya tahu suami saya selingkuh berzina dengan pembantu saya, sekali saya maafkan, 2 kali saya anggap khilaf, 3 kali saya baru sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya Bu. Dan akhirnya suami saya bilang, kamu minta cerai sama aku nggak masalah, sing penting anak telu gowo kowe kabeh bondo gua aku. Saya sepakat Bu. Saya tinggal seluruh harta benda saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600.000. Saya kontrak di sebuah rumah di daerah Kuta Arjo.
Mama kan pesennya cuma lirik kanan kiri. Begitu lirik kanan kiri aku malah tambah bingung mah. Lah kenapa? Lah waktu duduk itu samping kananku tangannya begini terus mah. Samping kiriku tangannya muter-muter begini mah. Nah yang bener yang mana mah? Ya semua benar lah. Kamu tadi gimana? Aku tadi bingung tak kombinasi mah. Kadang gini, kadang muter-muter. Ya nggak apa-apa. Inilah Bu, ini contoh kita sebagai orang tua, kita adalah mesin fotokopinya anak. Jangan berharap anak kita jadi soleh, soleha kalau kita sendiri tidak bisa memberi panutan yang baik bagi anak kita. Ketika saya pulang di rumah, saya deres Quran, anak saya melihat kok mama bisa baca Quran. Akhirnya dia bilang, "Mbok aku dipanggilin bu guru mah. Aku kan juga pingin baca benang bundet kayak mamah gitu." Saya panggilkan Bunyai datang ke rumah belajar. Alhamdulillah Bu, 3 orang anak saya itu sekarang sudah khatam semua, alhamdulillah. Bahkan yang paling besar saat ini lulus SMP, dia malah bilang, "Mah, aku nanti mau sekolah di Pondok Madiun karena aku pingin hafid Quran, aku pingin hafal Quran." Mohon doanya ya Bu. Anak saya yang tadinya benci terhadap orang Islam menjadi senang dan cinta kepada orang Islam. Itulah kita. Kita tidak perlu memaksa, ora perlu jotosi balane dewe Bu. Yang penting kita tetap berdakwah bahwa Islam adalah yang baik dan benar. Saya yakin semua yang ada di sini adalah orang-orang Islam toh Bu. Nabinya siapa Bu? Nabi Muhammad. Lah, Ibu dulu milih nabinya dulu apa agamanya dulu Bu? Kalau dulu aku kan milih nabinya dulu, wong ganteng Bu. Jenengan milih agamanya dulu yang baik atau nabinya yang ganteng Bu? Hah? Nabi? Agama?